orang Kristen yang sejati. Mari kita menunjukkan pandangan kita kepada Injil Yohanes pasal 1, perikop yang terakhir. Saya mulai bacakan mulai 45 sampai ayat 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ini perikop yang seringkali kita baca, tapi seringkali kita lewati begitu saja. Mari kita bersama-sama melihat lebih detail. Kita mulai dulu ayat per ayat. Dimulai dengan ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Inilah perjumpaan setelah Filipus berjumpa dengan Yesus. Filipus datang kepada Natanael. Siapa Natanael ini? Kemungkinan saudaranya atau sepupunya, kita tidak tahu. Karena banyak murid-murid Yesus itu yang bersaudara. Seperti Yakobus, Yohanes, Andreas, dan Petrus. Dan kemungkinan juga Filipus dan Natanael ini. Dia berkata kepada Natanael, "Kami sudah menemukan Dia." Siapa Dia itu? Yaitu Dia yang disebut di dalam Taurat Musa dan para nabi. Apa maksudnya di sini? Kita harus tahu, bagaimanapun juga kita harus mempelajari latar belakang sejarah. Jadi orang Yahudi itu dari sejak perjanjian lama, mereka menantikan Dia. Bahkan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus itulah Kristus, bahwa Yesus itu adalah Mesias, mereka masih menantikan Dia itu. Jadi Dia ini tidak lain adalah Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya adalah Kristus, Kristos yang diurapi. Ini janji Allah memang. Aku akan mengirimkan Mesias, juru selamat yang akan menyelamatkan engkau. Dan ini yang dinanti-nanti oleh orang Yahudi. Makanya ketika Filipus ketemu dengan Natanael, dia langsung ngomong, "Aku sudah ketemu dengan Mesias itu. Mesias yang kita nanti-nanti dari dulu itu. Dari sejak nenek moyang kita. Dan sekarang aku sudah menemukan Dia." Oh, betapa ini berita yang sangat bagaikan petir di siang bolong. Waduh, Mesias sungguh-sungguh diberikan. Siapa Mesias itu? Yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, ini dari satu ekspektasi yang begitu tinggi, tiba-tiba jeglek ini. Siapa? Siapa itu? Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, makanya kita lihat respon dari Natanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ini bukan menghina, bukan. Ini respon yang lugu. Natanael langsung berkata, "Loh, kok Nazaret? Nazaret itu kota kecil, enggak ada artinya." Ya, kalau zaman sekarang desa lah, atau kota kecamatan. Alah, kalau kita bahasa kita gitu. "Loh, geledeke kok." Makanya dia, "Mungkinkah yang baik itu datang dari Nazaret?" Kalau kita pelajari di dalam kitab Injil, memang salah satu gelar Yesus adalah Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Yesus orang desa. Desanya Nazaret. Dusun Nazaret. Dan Tuhan Yesus senang memakai gelar itu. Dia tidak pernah mencoba untuk mengoreksi. "Loh bukan, aku ini lahirnya di Bethlehem loh. Aku ini keturunan Daud." Tidak pernah. Dia senang dengan gelar itu. Nah, ini menunjukkan satu kesahajaan, satu kerendahan hati Tuhan kita. Memang Filipi berkata dia mengambil rupa seorang hamba. Yesus diberi gelar orang Nazaret. Tapi sebenarnya kata Nazaret itu asalnya dari kata netzer. Netzer itu artinya tunas. Memang dia adalah tunas. Tunasnya siapa? Tunasnya Raja Daud. Jadi ibaratnya kalau pohon sudah ditebang,
masih muncul tunas kecil. Nah inilah Yesus. Itu dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Dia adalah tunggul Daud, tunas Daud. Jadi inilah keadaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat sederhana tapi sangat mulia. Dia adalah Mesias. Kemudian Filipus berkata, come and see. Datang dan lihat. Ayo kita lihat. Datang saja. Kalau kamu nggak percaya, datang. Dan dikatakan ketika mereka datang ke Yesus, Yesus melihat dan langsung berkata kepada Nathanael, juga kepada Filipus. Dia berkata, lihat inilah orang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Perhatikan komentar Tuhan Yesus tentang seorang Nathanael. Dia bilang, lihat. Inilah, ini loh orang Israel. Saya pakai kata orang Kristen ya. Karena kita juga orang Israel secara rohani. Inilah orang Kristen yang sejati. Di dalamnya tidak ada kepalsuan. Kata kepalsuan itu dalam bahasa asli pakai kata doulos. Bukan doulos ya. Cuma beda satu kata. Kalau doulos itu hamba. Ya, kita ini semua hamba-hambanya Tuhan. Tapi kalau doulos itu artinya tipu muslihat. Kebohongan, dusta, itu arti. Dan Tuhan Yesus berkata ini orang yang tidak ada kebohongan, tidak ada dusta, tidak ada tipu muslihat di dalamnya. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari ayat ini ada 2 poin. Yang pertama, bahwa Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu mengenal hati kita. Manusia tidak bisa mengenal hati kita. Saudara tidak bisa mengenal hati saya. Tapi Tuhan itu mengenal sampai ke dasar hati kita. Kalau dia melihat kita, dia melihat hati kita. Hanya Rasul Paulus berkata, aku sampai sekarang melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Jadi Paulus itu berusaha sedemikian rupa dia menjaga hatinya. Supaya tetap murni di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan memilih pengganti Raja Saul, di antara 7 saudara-saudara Daud, banyak yang hebat-hebat, yang posturnya hebat, tapi Tuhan memilih Daud yang paling kecil. Samuel sampai kaget, loh Tuhan apa enggak salah? Tuhan berkata, enggak, karena aku memilih, melihat hati. Aku enggak melihat postur, aku melihat hati. Jadi Tuhan itu tahu hati kita. Jadi itu mari kita terus menyucikan hidup kita. Supaya ketika Tuhan melihat kita, Tuhan juga mempunyai komentar yang sama. Ini loh anakku yang sejati. Amin. Ini loh hambaku yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Senang saudara kalau dipuji demikian. Tuhan memuji Nathanael. Karena Nathanael memang begitu. Kalau kita lihat 12 murid Yesus tidak ada loh yang dipuji kayak gitu. Cuma Nathanael ini. Tuhan kata ini loh orang Israel yang sejati. Enggak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada kemunafikan di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mencari hati. Bukan cuma melihat, tapi saya yakin Tuhan juga mencari hati yang seperti itu. Hati yang sejati, yang tidak ada kepalsuan, yang tidak ada dusta di antara kita, kata lagu susahnya. Inilah yang Tuhan cari, hati yang murni. Makanya ada 2 ayat yang ingin saya angkat di sini. Yang pertama di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 berkata, buang segala kemunafikan, segala kepalsuan, buang semua. Mari kita buang. Dan yang kedua di dalam Wahyu 14 ayat 5 dikatakan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Siapa mereka ini? Kalau sudah lihat perikop ini tentang 144.000 pengikut anak domba. Jadi memang ada kekhususan. Ciri-ciri mempelai Kristus itu tidak ada kepalsuan. Nah, itu memang Tuhan yang mau. Tidaklah kamu tulus seperti burung merpati, tapi juga cerdik seperti ular. Cerdik harus, tapi tulus juga harus. Nah, kita lanjut dengan ayat selanjutnya, ayat 48. Ketika Tuhan berkata demikian, Nathanael menjawab, bagaimana engkau mengenal aku? Perkataan Tuhan tadi kan langsung memberitahu, ini loh Nathanael. Nah, Nathanael sedang bertanya, loh Tuhan gimana kok Tuhan mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Perhatikan, aku sudah melihat engkau. Sebelum Filipus datang kepadamu, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah ini kemahatauan Yesus. Yesus tahu keberadaan kita. Di mana posisi kita, di mana kita berada. Tuhan itu tahu karena dia adalah Allah yang maha tahu. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Nah perhatikan, ini perlu saudara garis bawahi ya. Begitu Yesus berkata demikian, maka Nathanael berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Maksudnya apa ini? Nathanael mengakui kalau Yesus itulah Mesias. Tadi kan dia masih ragu. Ketika Filipus datang
memberitahu, kita sudah menemukan dia. Dari mana? Dari Nazaret. Wah, masa? Tapi kali ini dia mengaku dari dasar hatinya. Dia berkata, engkaulah anak Allah. Engkau adalah raja orang Israel. Engkaulah Mesias anak Allah. Artinya itu. Karena Mesias itu identik dengan raja. Jadi kalau saya renungkan, kita tahu bahwa pengakuan ini sebenarnya yang diinginkan oleh Yesus. Bahwa orang itu mengenal dia itulah Mesias dan dia itu adalah anak Allah. Bukan sekedar manusia tapi dia juga anak Allah. Dan pengakuan ini selama ini yang kita tahu bahwa pengakuan ini muncul dari mulut Petrus di Matius 16. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, kata orang, aku ini siapa? Murid-murid menjawab, oh engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, menurut katamu, aku ini siapa? Tuhan gak mau kata orang, katamu. Menurut engkau sendiri, aku ini siapa? Ini perlu saudara. Menurut Anda, Tuhan Yesus itu siapa? Nah ini harus saudara make clear dalam hatimu, dalam dirimu siapa Yesus itu. Oh dia penolong aku, oh dia tabib, dia dokter segala dokter. Dia adalah penghibur, dia adalah begini. Saudara punya pengalaman, bukan itu yang terutama. Yang terutama kita harus mengenal bahwa dia itu adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan pernyataan ini keluar dari mulut Petrus karena ilham dari Roh Kudus. Ilham dari Bapa. Tuhan Yesus berkata, itu Bapa yang menyatakan kepadamu. Tapi sebenarnya sebelum Petrus berkata demikian, jauh hari sebelumnya pernyataan ini keluar dari Nathanael. Jadi ini yang pertama justru. Yang pertama-tama, orang yang mengakui dengan tegas bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah Nathanael. Dan Tuhan Yesus tidak menolak. Tuhan Yesus tidak berkata, oh jangan. Oh bukan. Makanya ya ini kita banyak diserang. Mana ada ayat yang mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus berkata, aku anak Allah, aku Mesias. Mana buktinya? Vulgar sekali saudara ya. Masa Tuhan kita mau begitu? Mau pakai media sosial, statusnya aku anak Allah. Atau kemana-mana bawa plakat aku anak Allah, aku Mesias. Ya masa sevulgar itu saudara. Ya enggak lah. Tapi sudah lihat dari sini jelas. Ketika Nathanael mengaku engkau Mesias, engkau anak Allah. Tuhan Yesus nak menampik. Memang dia adalah Mesias. Jadi ini sudah kita harus mantap sungguh-sungguh. Iman kita dasarnya di sini. Kalau ini sudah tidak percaya, kalau ini sudah ragu, saudara hanya mengenal Yesus hanya sebagai penolong. Kalau saudara perlu, saudara datang, saudara berdoa, ditolong. Nah kalau nggak ditolong terus siapa? Apa terus kita menyangkal? Nah ini pertanyaan. Makanya 3 anak muda Yahudi itu di depan Nebukadnezar dia ngomong apa? Kalau Allah kami akan menolong kami, dia mampu melepaskan kami dari dapur api ini. Tapi kalaupun tidak, kami tetap tidak akan menyangkal namanya. Ya ini baru. Jadi ini sudah zamannya kita memantapkan iman kita. Ditolong tidak ditolong, kita tetap percaya Yesus adalah Juru Selamat, anak Allah yang hidup, Tuhan kita. Amin. Harus begitu. Nah mari kita lihat ayat selanjutnya. Perhatikan, Yesus tuh kaget. Cuma karena aku berkata, aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkau percaya, hanya hal yang simpel engkau percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ini mengingatkan kita kepada perkataan Tuhan Yesus kepada Marta. Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi iman itu penting kan? Jadi di sini kita melihat bagaimana hati yang murni, hati yang sejati itu membuat orang itu gampang percaya. Bisa terima pernyataan ini. Karena Nathanael itu hatinya tidak ada kepalsuan, hatinya murni, bahkan dia siap. Maka dia gampang sekali percaya kepada firman Tuhan. Mengapa kita tidak mudah percaya kepada firman Tuhan? Nah, kita harus selidiki hati kita. Mungkin kita terlalu, kalau orang Tionghoa itu ngomong tai fuca, terlalu ribet, terlalu macam-macam, terlalu fuca lah. Fuca itu apa ya? Semrawut, enggak lurus-lurus benar hati kita. Makanya kita susah mau percaya firman Tuhan. Nanti firman Tuhan ngomong gini, kita tangkis sendiri. Firman Tuhan ngomong gini, masa iya, masa gini. Nah, tapi kayak Nathanael ini, hatinya lurus-lurus, orangnya lurus-lurus. Dia gampang percaya. Dan sebagai hasil daripada imannya, Tuhan Yesus berkata, kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar dari ini. Kalau orang itu gampang percaya, enak. Firman Tuhan berkata apa, dia percaya. Dan mujizat terjadi. Saya mohon menghimbau Bapak Ibu saudara sekalian, ayo kita mau sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan.
Gak usah terlalu banyak dipikir. Jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Ini untuk ini untuk. Percaya, tangkap firman Tuhan itu. Percaya ini janji Tuhan. Aku percaya. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta. Dan memang nantinya Nathanael itu ditunjukkan hal yang besar. Salah satunya ada penafsir-penafsir Alkitab yang berkata bahwa mempelai pria di perkawinan di Kana itu Nathanael. Ya, kita tidak tahu karena firman Tuhan memang nggak memperjelas. Tapi kan semua itu ada tradisi-tradisi ya. Jadi ini penafsiran juga. Bahwa sebenarnya mempelai prianya itu Nathanael. Kalau itu betul berarti dialah yang mengalami mujizat pertama itu. Air menjadi anggur. Nah sekarang kita beranjak kepada ayat terakhir. Perhatikan ayat ini. Ini menutup perikop kita. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Mu di sini bukan hanya Nathanael lagi. Karena mu di sini dalam bahasa asli adalah mu jamak. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya waktu itu. Sesungguhnya engkau, kalau engkau percaya, engkau akan melihat langit terbuka. Dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Haleluya. Perhatikan ini. Ini yang tadinya saya tidak mengerti tapi akhirnya Tuhan berikan pengertian. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah mimpi ya. Mimpinya Yakub. Ingat ketika Yakub harus meninggalkan kampung halamannya karena Esau membunuh dia. Dalam perjalanan itu dia tertidur. Dan malamnya dia melihat ada anak tangga yang sampai ke langit. Dan di atas anak tangga itu malaikat naik turun. Dan ini saya rasa memang sesuai dengan terjemahan asli dan memang tepat. Mengapa? Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, dikatakan bahwa malaikat itu adalah roh-roh yang melayani. Melayani siapa? Melayani orang-orang yang mewarisi keselamatan. Siapa orang-orang yang mewarisi keselamatan? Adalah kita anak-anak Tuhan. Dia melayani kita, berarti dia posisi di bumi. Jadi dia yang naik untuk apa? Untuk menyampaikan doa-doa kita. Turun untuk apa? Untuk menjawab doa-doa kita. Nah, ini yang dilihat oleh Yakub dan dikatakan oleh Yesus, engkau akan melihat malaikat Allah naik turun. Perhatikan, kalau dalam terjemahan yang lama ini dikatakan turun naik kepada anak manusia. Nah ini juga, makanya firman Tuhan itu kadang-kadang selisih sedikit sudah berbeda pengertian. Kalau dalam bahasanya bukan kepada tapi pada, upon the son of man, di atas anak manusia. Dengan lain kata, tangga inilah anak manusia itu. Allah memberi mimpi kepada Yakub, Yakub masih tidak mengerti, dia cuma melihat ada tangga yang sampai di langit. Siapa tangga itu? Belum dinyatakan kepada Yakub. Tuhan belum memberitahu siapa tangga itu. Tapi kepada Nathanael, Tuhan beritahu, anak manusia, kamu akan melihat malaikat-malaikat Allah naik turun di atas atau pada, upon the son of man. Di atas anak manusia. Karena Yesus inilah mediator kita antara Allah dan manusia. Antara manusia dan Allah, dia adalah mediator kita, saudara. Dialah pengantara kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa di atas namaku, di dalam namaku, aku akan mendengarnya. Makanya jangan lupa, kalau doa harus di dalam nama Yesus. Jangan ditutup tiba-tiba amin. Aminnya itu gimana? Harus dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami alaskan doa kami. Karena ini tangganya di situ. Tangga itu kan menghubungkan atas dan bawah. Di bawah Yesus adalah anak manusia. Di atas dia adalah anak Allah. Yesus adalah anak manusia, juga anak Allah. Yesus adalah 100% Allah, dia anak Allah. Dia juga 100% manusia, dia anak manusia. Makanya Tuhan Yesus jawab, ketika Nathanael berkata, engkau anak Allah. Tapi Tuhan Yesus berkata, anak manusia juga, jangan lupa. Engkau akan melihat malaikat surga naik turun di atas anak manusia. Pada anak manusia. Terjemahan baru tepat. Engkau akan melihat naik turun pada anak manusia. Jadi saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan itu teliti ya. Karena kepada dengan pada itu lain. Cuma beda ke. Seringkali kita lewati. Tapi Tuhan baik, Tuhan selalu mengingatkan. Nah, luar biasa. Ya, cerita yang sederhana ini memberi kita satu pengertian-pengertian yang mendalam. Satu ayat lagi sebelum saya akhiri. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Haleluya. Bersyukur kepada Yesus, Juru Selamat kita. Dia yang mengantarai kita kepada Bapa. Oleh dialah kita diberdamaikan dengan Bapa. Nah, bagian terakhir dari cerita ini, siapa sebenarnya Nathanael?
Tadinya saya tidak mengerti. Cuma saya berpikir, kok Nathanael ini sayang ya. Orang begitu tulus murni kok Tuhan Yesus tidak pilih. Tapi setelah saya selidiki, ternyata saya baru tahu. Nathanael itu tidak lain ialah Bartolomeus. Makanya saudara kalau membaca murid Yesus kan selalu disebut dua-dua. Andreas dan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ketika sampai di Filipus, lalu Filipus dan Bartolomeus. Jadi banyak bapak-bapak gereja memberitahu kepada kita bahwa Bartolomeus itulah Nathanael. Dia menjadi murid Yesus. Dia dipakai oleh Tuhan Yesus. Dia menginjil jauh ke India. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia menginjil ke India, ke banyak tempat lain. Dan terakhir dia juga mati syahid. Ya, ingat, di 12 murid Yesus semua mati syahid. Kecuali Yudas yang mengkhianati tentunya. Dan Yohanes, dia mati tua karena Tuhan punya rencana mau memberikan pernyataan di dalam kitab Wahyu. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Haleluya. Menjadi orang yang percaya yang sejati.